Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bilik kali ini saya akan membahas poin kedua dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022 sampai dengan 2026, yakni tentang spiritualitas Ekaristi. Kita tahu bahwa persekutuan dan gerakan umat Allah Keuskupan Agung Jakarta berlandaskan spiritualitas Ekaristi. Ekaristi menjadi landasan atau dasar persekutuan dan gerakan umat Allah karena umat Allah atau gereja hidup dari Ekaristi. Seperti ditegaskan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik tentang Ecclesia de Eucharistia. Ekaristi dan hubungannya dengan gereja, pada kalimat pembuka, Paus asal Polandia ini berkata, gereja hidup dari Ekaristi. Tanpa Ekaristi, gereja dan semangat kerasulannya akan mati. Sebab Ekaristi itu tidak lain adalah Kristus, sumber hidup. Maka Paus Yohanes Paulus II mengatakan lebih lanjut, gereja hidup dari Kristus Ekaristi, disuapi olehnya dan beroleh kecemerlangan daripadanya. Menarik untuk kita renungkan, saudara-saudari, bahwa gereja disuapi oleh Kristus. Dengan apa? Dengan makanan rohani yang tidak lain adalah dirinya sendiri, sang roti hidup yang kita sambut dalam tubuh dan darahnya. Dari Ekaristi inilah gereja hidup. Dari Ekaristi inilah gereja memperoleh makanan. Dari roti yang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagi, inilah gereja beroleh makanannya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Kristus adalah Ekaristi yang menghidupkan. Selain menghidupkan persekutuan dengan Kristus sendiri, juga dengan semua anggota gereja dalam keberagaman. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama, bab 10 ayat 16 sampai dengan 17 mengatakan demikian. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudari, Kristus juga adalah Ekaristi yang menghidupkan dan menjiwai gerakan umat Allah dalam berbagai bidang karya kerasulan. Hal ini ditegaskan
oleh para Bapa Konsili Vatikan II dalam dekret tentang kerasulan awam. Pada nomor 3 dikatakan demikian. Melalui sakramen-sakramen terutama Ekaristi Suci disalurkan dan dipupuklah cinta kasih, yakni bagaikan jiwa seluruh kerasulan. Dengan kata lain, Ekaristi menjiwai seluruh karya kerasulan gereja. Mari kita menghidupi semangat persekutuan yang ditimba dari Ekaristi. Mari kita juga mengambil bagian dalam salah satu gerakan kerasulan gereja umat Allah di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, atau paling tidak di wilayah Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel. Sekian dulu, sampai jumpa dalam episode berikutnya.